Kita semua pasti lihat beritanya kan, soal banjir dahsyat di Sumatera. Gambaran-gambarannya, wah mengerikan banget. Tapi pertanyaannya, apa ini murni bencana alam? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lain, sesuatu yang tersembunyi di balik semua ini? Kekuatannya itu loh, luar biasa. Air bah datang tiba-tiba, tanah longsor langsung menelan apa aja yang ada di depannya. Sebuah tragedi yang benar-benar memilukan. Tapi, di tengah semua kekacauan itu, ada satu hal yang janggal. Kayu-kayu gelondongan super besar yang menumpuk di mana-mana. Ini bukan cuma ranting loh, ini batang-batang pohon utuh. Nah, pertanyaannya, jadi dari mana datangnya semua kayu ini? Untuk menjawab misteri ini, kita akan coba telusuri analisis dari ahlinya, Profesor Bambang Hero Saharjo, seorang guru besar kehutanan dan lingkungan dari EPB University. Penjelasan beliau bakal ngebantu kita ngungkap apa yang sebenarnya terjadi. Oke, pertama-tama ya, sebelum kita bahas apa yang salah, kita harus paham dulu kondisi yang benarnya itu kayak gimana. Jadi, yuk kita lihat gimana sih hutan yang sehat itu bekerja sebagai sebuah sistem pertahanan alami. Coba deh bayangin hutan yang sehat itu kayak sebuah perisai raksasa yang hidup. Kanopinya, daun-daunnya yang lebat dan berlapis-lapis itu, seakan-akan diciptakan untuk satu tugas utama, melindungi tanah di bawahnya dari gempuran air hujan. Cara kerjanya itu keren banget, dan ada 3 tahap. Pertama, intersepsi. Jadi air hujan itu nggak langsung jatuh ke tanah, tapi ditangkap dulu sama kanopi. Kedua, alirannya jadi terkendali. Airnya ngalir pelan-pelan lewat batang pohon. Dan terakhir, penyerapan. Sisa airnya diserap sama tumbuhan dan dedaunan di dasar hutan, persis kayak spons raksasa. Nah, seperti kata Profesor Bambang, ini adalah sebuah sistem keseimbangan yang luar biasa. Semuanya dirancang dengan sempurna untuk menjaga lingkungan kita tetap stabil. Keren ya? Jadi, poin pentingnya ini nih. Di dalam ekosistem yang seimbang kayak gini, kalaupun ada pohon yang tumbang secara alami, itu kejadian yang super langka. Mungkin cuma 1 atau 2. Dan hebatnya lagi, hutan itu punya kemampuan buat menyembuhkan dirinya sendiri dengan cepat. Oke, sekarang kita beralih ke bagian kedua. Mari kita lihat apa yang terjadi ketika sistem pertahanan yang tadinya sempurna ini mulai rusak. Nah, pertanyaan besarnya adalah, gimana kalau perisai alami itu kita rusak? Apa dampaknya kalau aktivitas manusia, katakanlah pembalakan liar, mulai membuat lubang di pertahanan hutan? Coba deh lihat perbandingannya. Kontrasnya jelas banget kan? Di satu sisi, ada hutan sehat dengan kanopi rapat yang jadi perisai. Di sisi lain, hutan yang sudah ditebang, kanopinya bolong-bolong, jadi hujan bisa langsung menghantam tanah dengan kekuatan penuh. Hasilnya, tentu saja, erosi tanah yang parah. Akibatnya itu langsung dan sangat merusak. Perisainya hilang. Tanah yang tadinya kuat dan terlindungi, sekarang jadi gampang banget terkikis dan seluruh area itu jadi rentan longsor. Dan sekarang, kita sampai pada inti dari misteri ini. Setelah kita paham bedanya hutan sehat dan hutan rusak, yuk kita dengarkan kesimpulan dari sang ahli. Ini dia pernyataan kuncinya. Menurut Profesor Bambang, tumpukan kayu gelondongan raksasa itu ini bukan hasil dari proses alami. Kehadiran kayu-kayu itu justru jadi sinyal kuat adanya campur tangan manusia. Mari kita bedah buktinya satu persatu ya. Pertama, kita tahu pohon tumbang alami itu jarang. Jumlah kayu sebanyak ini jelas menunjukkan adanya kerusakan skala besar yang polanya mirip banget sama pembalakan liar. Kedua, saat hutan sudah rusak, dia nggak bisa nahan tanah, tapi juga nggak bisa nahan kayu-kayu sisa tebangan. Akhirnya ya, semuanya hanyut terbawa banjir. Jadi ini dia momen pencerahannya. Kayu-kayu gelondongan itu ternyata bukan cuma sekedar puing-puing sisa bencana. Mereka adalah barang bukti nyata bahwa bencana ini diperparah oleh ulah manusia. Nah, temuan ini membawa kita ke sebuah kesimpulan yang jauh lebih luas, melampaui satu kejadian ini saja. Jadi, ini yang paling penting untuk kita ingat. Hujan deras itu memang fenomena alam, betul. Tapi skala kehancuran yang kita saksikan, banjir bandang dan longsor yang sebegitu masifnya, itu bukan sesuatu yang alami. Itu adalah hasil dari sistem alam yang keseimbangannya sudah kita ganggu. Pada akhirnya, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang sangat penting untuk direnungkan. Setelah melihat kasus di Sumatera ini, kita jadi harus bertanya pada diri sendiri, sebenarnya ada berapa banyak lagi bencana yang kita sebut bencana alam, padahal dampaknya kita sendiri yang memperburuknya.